Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menggelar gerakan Jaga Jakarta Bersih yang dilakukan serentak di 66 lokasi. Bahkan kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir kerap melanda ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar secara serentak kegiatan Jaga Jakarta Bersih di 66 lokasi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 171.134 personel gabungan, 60 unit ekskavator, serta 144 dump truck dalam pelaksanaan gerakan Jaga Jakarta Bersih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kegiatan Jakarta Bersih di Cawang, Jakarta Timur. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung sempat berkelakar. Dirinya enggan beraksi masuk ke gorong-gorong dan lebih memilih memaksimalkan fungsi otak dan strategi dalam menyelesaikan persoalan Jakarta. Jika pada hari ini sebagai misal ada 60 unit ekskavator yang bergerak, ada 144 dump truck dan juga bekerja di 66 lokasi yang seperti ini. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK kita ini dibesarkan dalam demokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otak. Pak JK ketawa. Sekali-sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Sementara itu, ratusan petugas gabungan dari Pemkot, Polres dan Kodim Jakarta Selatan juga dikerahkan untuk membersihkan bantaran Kali Ciliwung, Wali Kota Jakarta Selatan. 2 unit alat berat dikerahkan untuk mengeruk sedimen lumpur yang mengendap di dasar Sungai Ciliwung. Selain Sungai Ciliwung, beberapa kali penghubung juga menjadi target untuk dinormalisasi sebagai antisipasi banjir di Jakarta Selatan. Ya tentunya saya kan udah menginstruksikan sejak bulan lalu ya. Selasa, Jumat, Minggu kerja bakti massal. Sebulan sekali skala besar. Kan kemarin Anda lihat kan, di mana-mana kan media naiknya ke wilayah lain. Selatan boleh dikatakan alhamdulillah, bukan kita bangga, bukan. Artinya yang kita lakukan hasilnya berdampak sekali. Termasuk normalisasi. Dari awal kan kami melakukan 6 bulan lalu kan normalisasi, pengurukan sedimen-sedimen. Gerakan Jakarta Bersih ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat sekaligus mencegah banjir dan genangan air di wilayah Jakarta. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menggeledah kantor Kebun Binatang Surabaya dan sejumlah barang bukti disita untuk menyelidiki dugaan korupsi pengelolaan terkait dengan keuangan. Penyidik menggeledah beberapa ruangan di kantor perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya adalah kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang pengadaan, serta ruang arsip. Penyidik lalu membawa 4 box kontainer berisi dokumen terkait dengan dugaan korupsi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut bahwa dugaan kejanggalan audit neraca keuangan terjadi sejak tahun 2013. Bahkan pihaknya kemudian mengganti tim audit internal dengan tim audit independen. Memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022, saya selalu bilang, iki kok sing melakukan ini kok audit ini kok orang-orang ini saja sih gitu. Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau yang ditunjuk oleh KBS. Karena apa? Sejak tahun 2013 itu ada pertemuan yang tidak bisa dipertanggungjawab. 2013 ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga gandol sampai ke 2023. Kan gandol terus, kita jadi duitnya di mana? Beralih informasi lainnya pemirsa, KPK mengungkap ada setoran bulanan kepada pejabat Dirjen Bea Cukai untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Menurut KPK, uang setoran tersebut mencapai 7 miliar rupiah per bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada setoran atau jatah bulanan sebesar 7 miliar rupiah untuk pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Uang setoran ini untuk meloloskan barang impor palsu atau KW. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menambahkan penambahan jatah tersebut mulai dari Desember 2025 hingga Februari 2026. Berarti hanya 3 bulan, Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi
dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai. Penetapan ini merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Lampung pada 4 Februari lalu. 1 dari 6 tersangka tersebut hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa ex Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop kembali dilakukan dengan agenda pemeriksaan 7 saksi dari jaksa penuntut umum. Pemeriksaan saksi ini untuk menelusuri proses penentuan vendor dan penetapan harga yang diduga merugikan negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Jaksa penuntut umum juga mendalami peran staf khusus dan juga pejabat eselon yang terlibat dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode 2020 hingga 2022. Melakukan tindakan medis selama 5 hari di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Sementara sidang lanjutan ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 digelar pada hari ini. Sidang ini beragendakan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam agenda sidang pada hari ini masih dalam pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Bahkan sejauh ini JPU dari KPK telah menghadirkan 9 orang saksi. Kemudian pada sidang sebelumnya, 2 orang pejabat Kemenaker dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan proses pemerasan hingga terjadi aliran uang yang masing-masing ke kantong para terdakwa, termasuk ke diri mereka sendiri. Diketahui mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan juga komplotannya didakwa menerima uang senilai 6,5 miliar rupiah dari pemeras pemohon sertifikat dan juga lisensi K3. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang lanjutan kasus korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 dengan terdakwa ex Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel, ada rekan kami Kea Dela Rosa di PN Tipikor Jakarta. Baik, selamat siang Kea, apakah sidang sudah dimulai dan apa agenda hari ini? Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa di rumah. Saat ini saya menyaksikan secara langsung agenda sidang dari kasus korupsi dan juga pemerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat 3K yang dilakukan oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Wamenaker, yakni Noel dan juga 11 terdakwa lainnya yang tadi hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini pada pukul 10:20 dan sidang dimulai pada pukul 10:50. Dan selanjutnya dari agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi untuk 3 orang yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga ketiga saksi yang dihadirkan pada hari ini ialah mereka-mereka yang namanya ataupun rekeningnya digunakan untuk pengaliran dana pemerasan ataupun korupsi yang dilakukan oleh Noel dan juga 11 terdakwa lainnya. Yang sebelumnya pihak jaksa penuntut umum juga telah menghadirkan 9 saksi lainnya. Selanjutnya juga pada hari Jumat lalu jaksa penuntut umum juga menghadirkan 2 pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk hadir dan juga menjelaskan terkait kronologi bagaimana proses pemerasan tersebut terjadi di wilayah Kementerian Ketenagakerjaan, lalu juga aliran dana yang akhirnya mengalir ke rekening-rekening dari 11 terdakwa lainnya. Dan untuk proses dari agenda hari ini tentunya masih berlangsung, yakni pemeriksaan terhadap 3 saksi yang dihadirkan oleh pihak JPU KPK. Dan jika kita ingin mengilas kembali kasus ini,
Nata dan juga pemirsa, kasus ini bermula pada Agustus 2025 lalu di mana wamenaker kita ataupun ex-wamenaker kita yakni Noel tertangkap oleh KPK dan diduga melakukan proses pemerasan oleh beberapa pihak pemohon untuk mendapatkan sertifikat 3K atau keselamatan dan kesehatan kerja yang ternyata telah mendapatkan Noel dan juga terdakwa telah mendapatkan hasil uang sebesar 6,5 miliar yang diduga uang tersebut ialah hasil dari pemerasan yang dilakukan oleh Noel dan 11 terdakwa lainnya. Dan untuk hari ini kami masih terus memantau bagaimana jalannya sidang dan juga kita masih menunggu untuk hasil sidang dari 3 saksi yang didatangkan oleh pihak JPU dari KPK. Kembali ke studio Nata. Baik, terima kasih Kea melaporkan langsung dari PN Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.